Yo, halo teman-teman semuanya, selamat datang di channel saya. Jadi di sini saya ingin menjelaskan mengenai rumus matematika terkait dengan persamaan garis regresi. Nah, jadi di sini kita sudah ada tabel yang dimana di sini ada berbagai data. Nah, jadi seperti kita tahu di rumus matematika sebelum kita menjawab pertanyaan persamaan garis regresi itu kita akan diperlihatkan sebuah tabel. Kita udah ada di seluruh data yang sudah terkumpul termasuk ke sigmanya ya. Jadi kita langsung aja ya. Mulai dari yang pertama kita akan menjawab pertanyaan persamaan garis regresi. Nah, jadi di sini itu ada x-nya. Nah, x di sini itu ada di bagian yang pertama itu ada 2, kemudian 3, 5, 7, 8. Nah, kemudian di y-nya itu di garis y-nya itu ada 60, 65, 75, 85, 90. Nah, jadi di bagian x kuadrat itu ada 4. Nah, jadi ini per x kuadrat ini merupakan perkalian atau eh, pemangkatan 2 di bagian sini. Jadi dikali sejumlah yang sama ya, teman-teman. Jadi 2 dikali 2 itu adalah 4, 3 dikali 3 itu adalah 9, 5 dikali 5 itu 25, 7 dikali 7 itu 49, dan 8 dikali 8 itu 64. Nah, jadi kayak gitu ya kira-kira. Kemudian untuk yang di y kuadrat, kalau kalian ingin cari y kuadrat dari eh, tabel kalian, nah jadi kalian itu harus yang dimana 60 itu kayak misalnya contoh ini 60 nanti dikali dengan 60 kembali. Jadi 60 dikali 60 itu dapat 1600. Kemudian 65 dikali 65 itu sama dengan 4225. Kemudian 75 dikali 75 itu sama dengan 5625. Nah, seperti itu. Kemudian seterusnya. Nah, kemudian xy ini apa, Bang? Jadi xy ini itu adalah eh, x dikali dengan y. Semisal di sini kita dari yang di pertama ini ada x-nya itu ada 2 dan y-nya itu ada 60. Jadi 2 dikali 60. Nah, seperti itu ya. Jadi hasilnya 125. 3 dikali dengan 65 itu hasilnya 195. Jadi seperti itu seterusnya. Nah, kemudian yang di bawahnya ini apa? Jadi yang di bawah ini merupakan sigma. Nah, bagi kalian yang masih belum tahu sigma itu apa, jadi sigma itu merupakan jumlah dari keseluruhan tabel. Nah, semisal di sini itu ada tabelnya itu ada berapa teman-teman? 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 ya teman-teman ya. Nah, jadi kita jumlahkan kelima-lima bilangan yang ada di tabel termasuk yang di y, kemudian termasuk di x kuadrat, y kuadrat, bahkan xy-nya. Jadi semuanya itu harus dihitung. Semisal di sini itu x-nya itu kalian jumlahkan dari kelima deret ini itu kalian jumlahkan jadi satu teman-teman. Jadi hasilnya 25. Jadi sigma x-nya itu hasilnya 25. Kemudian y-nya itu sama teman-teman. Seluruhnya itu sama dijumlahkan. Ingat ya, dijumlahkan keseluruhannya. Jadi hasilnya itu kita akan dapat seperti contoh di sini y 60, 65, 75, 85 dan 90. Jadi keseluruhannya itu adalah 375. Seperti itu teman-teman. Kemudian x kuadratnya juga sama. Kemudian y kuadratnya juga sama dan x-y juga sama. Nah, sekarang kita lanjut ke soal teman-teman. Nah, di sini ada satu soal yang dimana tentukan persamaan garis regresi. Nah, persamaan garis regresi ini itu kalian itu harus yang namanya mendata semuanya itu teman-teman. Seperti yang saya jelaskan tadi, dimana semua data dari tabel itu kalian harus hitung mulai dari sigmanya dan sampai ke penjumlahan dari setiap tabelnya teman-teman. Harus lengkap ya. Nah, jadi seperti itu ya teman-teman. Nah, sekarang kita ke soalnya. Nah, tentukan persamaan garis regresi. Nah, gimana caranya? Nah, jadi langkah yang pertama itu kalian harusnya itu menghitung rata-rata X dan Y. Nah, jadi menghitung rata-rata dulu teman-teman. Kayak gini ya.
Ntar saya gini kameranya biar pas. Nah biar kalian lebih mudah, ini yang pertama kita harus menentukan rata-ratanya teman-teman. Nah seperti ini ya. Nah rata-rata X dan Y itu kalian itu hal yang pertama kalian harus cari itu rata-rata X dan Y dah. Ya yang pertama yaitu rata-rata X. Rata-rata X nya itu kayak gimana? Nah jadi kayak ini, rata-rata X nya itu kalian buat dulu X yang kayak garis seperti ini. Nah kemudian kalian itu rumusnya itu seperti ini, X saya lupa lagi namanya, ini pokoknya kayak gini, X yang ada garis atasnya gue lupa namanya. Nah kemudian X di sama dengan ini namanya X rata-rata ya, rata-rata X seperti ini. Nah rumusnya itu kayak gini, sigma X per N. Nah sigma X per N. Nah kayak gini ya teman-teman ya, sigma X per N. N nya ini apa bang? N nya ini itu merupakan jumlah dari keseluruhan data seperti yang saya jelaskan tadi, seperti yang di tabel yang tadi itu. Nah di sini tabelnya ini keseluruhan dari atas ke bawah itu ada 5 teman-teman, 1 2 3 4 5. Jadi N nya itu merupakan jumlah dari keseluruhan data yang ada di tabel. Nah jadi seperti itu teman-teman, jumlah gininya datanya ya. Nah jadi kita udah dapat rumus yang pertama, cara untuk mencari rata-rata X. Nah rata-rata X nya itu seperti itu, sigma X per N. Nah tinggal kita masukkan aja nih, tinggal masukkan aja semua datanya. Nah yang pertama sigma X. Nah sigma X itu kalian bisa dapetin dari sini teman-teman. Ntar saya angkat dulu, mohon maaf biar lebih mudah ya. Nah, sigma X itu kita bisa dapatkan di sini teman-teman, sigma X. Nah, sigma X itu kita bisa dapatkan dari jumlah keseluruhan X. Jadi, kita bisa mendapatkan hasil 25. Nah, 25. Nah, kemudian kita bagi dengan N. Nah, N-nya itu seperti yang saya katakan tadi itu jumlah dari datanya, 1, 2, 3, 4, 5. Jadi ada 5 ya. Oke, jadi 25 dibagi 5. Nah, hasilnya berapa? Kita bisa mendapatkan hasil 5. Nah, seperti itu teman-teman. Nah, jadi kita sekarang sudah mendapatkan X-nya ya. Nah, sekarang kita cari Y-nya. Nah, rata-rata dari Y itu sama juga seperti yang tadi ya. Rata-rata Y itu juga sama. Kita harus buat yang namanya sigma Y per N teman-teman. Nah kayak ini. Nah sigma Y per N. Nah seperti itu, ntar kayak agak buram ya, kita turun dikit. Nah sigma Y per N itu bisa mendapatkan hasil rata-rata dari Y teman-teman. Nah sekarang tinggal kita masukkan aja nih. Nah sigma Y kan kita udah tahu nih, yang di atas ini sigma Y itu kita masukkan angkanya 375. 375 dibagi sama kayak tadi, yaitu jumlahnya 5. Nah 375 dibagi 5 berapa? Nah jadi itu hasilnya adalah ya benar 75. Nah seperti itu ya teman-teman ya. Nah sekarang kita sudah memperoleh rata-rata dari keduanya. Rata-rata X adalah 5 dan rata-rata Y itu adalah 75. Nah sekarang kita lanjut lagi. Ini kita masih belum ke persamaan garis regresi ya. Nah persamaan regresi itu kita harus yang namanya menemukan jumlah lain. Nah jumlah lainnya itu seperti apa? Nah sebentar kita geser dulu ke sini ya, lebih mudah ya. Nah oke. Nah sekarang persyaratan yang kedua yaitu kita harus mencari yang namanya itu nilai SSXY. Nah kita harus mencari
Nah, maaf kalau tulisan saya jelek. Nah, kita harus mencari nilai SSXY. Nah, jadi kita itu harus mencari nilai SSXY dan SSXX. Nah, jadi kita harus mencari keduanya sebelum kita masuk ke persamaan garis regresi. Nah, cara mencarinya itu seperti apa? Nah, sini biar saya tunjukkan caranya itu. Nah, kita cari yaitu SSXY-nya dulu ya. Nah, kita cari SSXY. Nah, SSXY ini itu kita bisa mencarinya dengan rumus seperti ini, teman-teman. Rumusnya itu sigma, pertama sigma seperti ini, seperti biasa ya, sigma XY. Sigma XY. Jadi ini ikutin aja ya sama kayak ini SSY. Kalau misalnya di pertanyaannya itu ada XY-nya, berarti kita harus cari sigma XY dulu. Jumlahkan dengan sigma XY seperti itu. Sini. Nah, kemudian kita kurangi dengan sigma berapa ya? Oke, sigma X. Nah, di sini sigma X dikali dengan sigma Y. Nah, sigma Y seperti ini. Sigma X itu dikali dengan sigma Y. Nah, kemudian kita bagi. Ntar saya pakai penggaris biar rapi. Biar rapi ya. Ntar. Saya ini takutnya jelek ya. Oke, seperti ini. Nah, ntar saya zoom in dulu ya. Nah, jadi seperti ini teman-teman. Sigma X dikali dengan sigma Y, kemudian dibagi dengan N. Nah, sini bagi dengan N. Nah, rumusnya itu seperti ini teman-teman. Rumusnya itu kita mencari, nah yang pertama yaitu sigma XY dikurang dengan sigma X dikali dengan sigma Y, terus dibagi dengan N. Jadi kita harus menghitung jumlah ini dulu. Nah, kita turunkan lagi. Nah, jadi rumusnya kita udah tahu, tinggal kita masukkan aja jumlah dari kita masukkan angkanya ya. Nah, kita bisa masukkan saja langsung angkanya. Nah, jadi di sini sigma XY-nya kita bisa cari di bagian sini, teman-teman. Sigma XY di dalam tabel itu kita bisa mendapatkan 2005. Nah, jadi tinggal kita masukkan aja nih. Tinggal kita masukkan aja 2005. Udah kayak gini ya. Udah kayak apa namanya? Udah kayak tahun ya. Nah, kemudian kita isikan lagi di bagian atasnya itu sigma X. Nah, sigma X-nya itu berapa ya kira-kira? Kita cek dulu. Sigma X itu adalah 25. Jadi kita masukkan angkanya 25. Oke, 25. Nah, kemudian sigma Y-nya itu berapa? Kita cek dulu. Nah, sigma Y-nya itu adalah 375 ya. Oke, 375. 375. Nah, kemudian kita bagi dengan N. Nah, N-nya kita udah tahu berapa? Ya, 5. Oke. Ntar kita garis biar rapi ya, teman-teman. Usahakan kita membuat sesuatu itu dengan serius, teman-teman. Oke. Nah, dibagi dengan 5. Jadi hasilnya berapa? Kita jumlahkan terlebih dahulu. 25 dikali dengan 375 terlebih dahulu ya. Nah, jadi kita bisa jumlahkan sekarang. 25 dikali dengan 375 itu hasilnya adalah 9.375. Nah, sekarang 9.375-nya itu dibagi dengan 5, maka hasilnya adalah 1.875. Nah, sekarang 1.875 itu sekarang dijumlahkan, maksudnya dikurangkan dengan ini 2005. Nah, jadi 2005 dikurang dengan 1.875
maka akan mendapatkan hasil yaitu 130. Nah, seperti itu teman-teman. Oke, kita sekarang udah bisa mendapatkan SSXY-nya. Nah, sekarang kita ke SSXX. Nah, cara untuk mendapatkan SSXX itu sama gampangnya. Ini teman-teman. Bentar. Saya tuliskan dulu ya. Nah, SSXX rumusnya itu seperti ini. Sama kayak ini, yang pertama yang harus kita lakuin itu adalah sigma X pangkat 2 dikurangi tanda kurung X pangkat 2. Enggak, ini agak beda ya. Ini kayak gini, X sigma X pangkat 2. Nah, ini sigma X pangkat 2 tapi pangkat 2-nya itu dikurungi. Oke, sigma X-nya itu dikurungi baru di pangkat 2. Nah, maksudnya apa, Bang? Nah, nanti saya jelasin ya. Nah, kemudian kita tulis dulu rumusnya. Di sini itu ada per lagi. Nah, maaf gak pakai gini, gak pakai penggaris ya. Nah, kemudian kita dibagi dengan N sama kayak tadi. Bagi dengan N. Nah, seperti ini. Nah, jadi hasilnya itu seperti apa? Nah, kita lihat aja deh. Kita lihat aja. Kita masukkan dulu gini ya, kita masukkan dulu angkanya. Jadi yang pertama-tama yaitu sigma X pangkat 2. Nah, sigma X pangkat 2 itu kita bisa cari di tabel. Sigma X pangkat 2 itu adalah 151. 151, ingat ya. 151. Kemudian dikurangi. Nah, di sini yang saya maksud itu kita kurungi dulu. Nah, kita jangan ikuti kalau misalnya sigma X pangkat 2 itu kan 151 ya. Nah, sedangkan di sini itu isi tanda kurung, teman-teman. Jadi dia pisah sama pangkat 2-nya. Nah, jadi kita itu harus mencari bukan sigma X pangkat 2, tapi kita harus cari sigma X-nya aja. Nah, sedangkan di tabel itu sigma X-nya itu ada di yang paling depan, yaitu yang 25 ya. Nah, jadi kita tinggal masukkan aja angkanya. Kita tetap isikan kurung dulu ya. Nah, jadi itu 25 dikasih kurung, kemudian di pangkat 2. Nah, seperti ini teman-teman. Dan di bawahnya, nah N itu adalah 5. Nah, seperti ini teman-teman. Nah, ini cukup agak rumit ya. Soalnya di sini kita itu memisahkan antara kita harus bisa bedakan antara sigma X pangkat 2 dengan sigma X tanda kurung pangkat 2. Nah, seperti itu. Jadi hasilnya itu bakal berbeda. Kalau kalian itu menyalin 151 ini di sini itu bakal berbeda, teman-teman. Jadi kalian nggak bisa salah-salan ya. Nah, jadi hasilnya itu seperti apa, Bang? Nah, kita gini dulu. 25 dipangkatkan 2 sekarang ya. Jika 25 dipangkatkan 2 itu hasilnya kayak gimana, teman-teman? Nah, seperti ini. Nah, jadi kita mulai aja. Ini kita udah kehabisan tempat ya soalnya, jadi kita lanjutin di kertas lempiran aja ya teman-teman. Nah, kita lanjut lagi ngebahas. Nah, jadi setelah kita udah mendapatkan nilai dari SSXY dan juga SSXX, nah di sini kita harus mencari yang namanya nilai B dan A. Nah, seperti ini. Nah, bagaimana cara mencari nilai B dan A tersebut? Nah, jadi nilai dari B itu kita harus menggunakan rumus seperti ini, teman-teman. Nah, pertama, kita tulis B sama dengan SS XY
dibagi SS X. Nah, seperti itu teman-teman. Nah, rumusnya itu, nah untuk mencari SS XY dan SS X itu kita udah mendapatkannya di sebelumnya ya. Kita udah mendapatkan SS XY dan SS X. Nah, kita lihat aja di bagian sini. Nah, pada penjumlahan kita sebelumnya itu SS XY itu mendapatkan nilai 130. Nah, yang berarti kita tinggal masukkan aja angkanya 130 dibagi dengan, nah untuk SSXX itu ada di sini teman-teman. Nah, kita udah menjumlahkan juga tadi. SSXX itu sama dengan 26. Nah, jadi tinggal kita jumlahkan aja. 26 ya, 26. Nah, seperti itu teman-teman. Kita ketika udah mendapatkan gininya, angka dari penjumlahannya, tinggal kita bagi 130 dibagi 26. Nah, 130 dibagi dengan 26, maka hasilnya adalah 5. Itu ya, hasilnya adalah 5. Nah, seperti ini teman-teman. Oke, kita udah mendapatkan nilai B, yang dimana nilai B nya itu adalah 5. Kemudian kita cari nilai A. Nilai A nya itu kita harus mencari rumusnya, yaitu A, itu ya, A sama dengan rata-rata Y dikurang dengan B rata-rata X. Oke, jadi kita lanjut lagi ke yang berikutnya, yang di bagian A. Nah, cara untuk bisa mendapatkan nilai A itu dari rata-rata Y dikurangi dengan B dikali rata-rata X. Nah, jadi kita dapat simulasikan, kita contohkan, kita masukkan dulu nilai rata-rata Y. Nah, nilai rata-rata Y itu bisa kita lihat pada pernyataan sebelumnya. Nah, jadi yang di bagian sini, rata-rata Y itu kita bisa mendapatkan sekitaran 75 menurut dari tabel yang sebelumnya. Oke. Nah, jadi kita masukkan dulu angkanya 75. Nah, dikurangi. Nah, ini yang B ini itu kita dapatkan dari yang ini, yang bagian atas. Jadi kita mendapatkan hasil yaitu 5. Jadi kita masukkan dulu. Nah, kita kurangi terlebih dahulu 5. Nah, kemudian untuk yang rata-rata X itu kita bisa lihat pada tabel yang pada pernyataan yang sebelumnya. Jadi yang di bagian X, nah rata-rata X sebelumnya kita bisa mendapatkan angka 5. Oke, jadi kita tinggal masukkan lagi angka 5 tersebut. Nah, seperti ini. Kita kurungin juga ya, 5 kurung tutup. Nah, seperti ini. Nah, bagaimana cara menghitungnya? Yang pertama-tama yaitu kita harus hitung yang di dalam kurung tersebut terlebih dahulu. Jadi 5 dikali 5. Nah, jadi 5 kali 5 itu sama dengan 25. Oke. Nah, sekarang kita bisa mendapatkan hasil yaitu 25. Kita catat dulu 25. Nah, kita setelah mendapatkan hasil dari 5 kali 5 yaitu 25, sekarang kita jumlahkan dari yang sebelumnya. Nah, 75 dikurang 25. Nah, jadi hasilnya seperti ini. Sekarang untuk bisa mendapatkan nilai A, 75 dikurang 25. Nah, oke. Nah, setelah kita mendapatkan hasil 75 dikurang 25 itu adalah 50. Ya, 50. Kita mendapatkan hasil yaitu 50. 75 dikurang 25 sama dengan 50. Nah, jadi kesimpulannya A itu adalah 50. Oke. Nah, sekarang nilai B dan juga nilai A sudah kita dapatkan. Nah, sekarang cara untuk bisa memperoleh persamaan garis regresinya itu dengan cara seperti ini. Nah, setelah kita udah mencari beberapa pernyataan, sekarang yang terakhir
kita akan mencari Y topi atau persamaan regresinya. Oke. Nah, persamaan garis regresinya yaitu rumusnya itu dengan seperti ini, teman-teman. A kemudian ditambah B X. Nah, seperti ini, teman-teman. Jadi A ditambah BX. Nah, sekarang tinggal kita masukkan aja pernyataannya, tinggal kita masukin aja angka-angkanya. Nah, A sebelumnya kita udah bisa mendapatkan hasil yaitu 50. Jadi tinggal kita masukkan aja 50, kemudian ditambah. Nah, B kita kan sudah mendapatkan tuh juga hasilnya, yaitu hasilnya adalah 5. Jadi tinggal kita tambahin aja di sini 5, 50 tambah 5, kemudian X-nya ini kita tinggal takin aja X seperti itu. Nah, jadi hasil akhir dari persamaan garis regresinya itu adalah hasil akhirnya itu adalah 55X. Nah, seperti ini, teman-teman. Nah, sebenarnya ini juga cuman sampai segini aja sih kira-kira jawaban hasil akhir dari persamaan garis regresi. Ya, lumayan cukup panjang sih ya. Nah, tapi kalau kalian bisa memahaminya, jadi kalian bisa lebih mengerti gitu ya dari hasilnya. Nah, jadi kita sudah bisa mendapatkan hasil akhir, yaitu Y topi sama dengan 55X. Seperti itu, teman-teman. Oke, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih bagi teman-teman yang udah nonton video ini dari awal sampai akhir. Jadi seperti itulah kira-kira perumusan dari penghitungan persamaan garis regresi dari pernyataan tabel, dari kita mulai mencari rata-rata dari X dan Y sampai kita mencari nilai SSXY dan seterusnya sampai kita mencari persamaan dari garis regresi. Oke, terima kasih teman-teman sudah mau menonton. Jangan lupa untuk klik like, share dan juga subscribe ke teman. Jadi terima kasih ya, jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian agar video ini lebih bermanfaat buat semua orang. Terima kasih. Jadi sampai jumpa di video selanjutnya.